Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oman adalah salah satu negara di Timur Tengah yang ibu kotanya bernama Muscat. Oman juga disebut dengan negara mutiara Arab karena ukurannya lebih kecil daripada Polandia dan terbatas pada perbatasan Yaman di barat daya, Laut Arab di selatan dan timur, Teluk Oman di utara, dan Uni Emirat Arab di utara barat laut. Oman adalah salah satu negara monarki tertua di dunia dan memiliki kedekatan yang sangat modern dalam pemerintahan dan infrastrukturnya. Asal-usul nama Oman adalah Omana dari Plinius Tua dan Omanon dari Ptolemeus. Kota atau wilayah ini biasanya dietimologi dalam bahasa Arab dari Amen atau Amoun, memiliki arti orang yang menetap sebagai lawan dari Badui. Sultan Oman yang sekarang yaitu Sultan Haitham bin Thorik yang naik tahta pada tahun 2020 pengganti Sultan Qobus kala itu telah melakukan reformasi besar-besaran dalam bidang politik, sosial, ekonomi di negara tersebut dengan tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan negaranya. Strategi dan rencana yang diambil antara lain memperkuat peran parlemen, menghadirkan lebih banyak partisipasi masyarakat, serta menggalakkan diversifikasi ekonomi negara Oman. Produk utama yang diekspor Oman adalah minyak, gas alam, produk-produk hidrokarbon, aluminium, biji besi, dan pupuk. Sedangkan produk utama yang diimpor oleh negara Oman adalah kendaraan bermotor, aksesoris kendaraan, peralatan konstruksi, dan peralatan komunikasi. Oman juga dijuluki sebagai The Jewel of Arabia karena perpaduan padang pasir, gunung-gunung batu, danau, dan lautan menjadikan alam Oman sangat unik dan cantik. Yang lebih uniknya, masyarakat Oman tidak takut dengan keheningan, dan terkadang keheningan dianggap sebagai suatu kebajikan atau rasa hormat, seperti di tempat keagamaan. Oman adalah sebuah negara yang bebas dari teroris dan peperangan. Negara ini juga menjadi salah satu tempat teraman untuk kehidupan di dunia. Karena tingkat kejahatan yang rendah, bahkan wanita di negara Oman akan lebih dihargai dan dihormati. Bahkan wanita dapat pergi sendirian di malam hari tanpa ada rasa takut akan adanya kejahatan. Oman juga dikenal memiliki ekonomi yang sangat bergantung pada sumber daya alam, terutama pada gas serta minyak. Negara ini mempunyai perbedaan jauh antara negara Arab lainnya, seperti di Dubai, Abu Dhabi, yang terkenal dengan gedung pencakar langit megah seperti Burj Khalifa. Negara Dubai dan Abu Dhabi yang terkenal akan kehidupan warga yang sangat glamor seperti mobil-mobil sport dengan harga miliaran serta perhiasan mewah. Hal ini berbeda jauh dengan gaya hidup negara Oman. Oman lebih memilih kecenderungan mempertahankan kesederhanaan dan memelihara nilai-nilai tradisional dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Oman lebih mementingkan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan gaya hidup yang sederhana, sehingga tercermin pembangunan yang berkelanjutan disertai penghargaan terhadap keharmonisan antara budaya tradisional dengan modernitas. Oman juga memilih menjadi dengan tidak adanya gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi seperti di Dubai yang terkenal dengan Burj Khalifa, serta di negara Oman ini tingkat korupsi pejabat hampir tidak ada. Kala itu Oman dipimpin oleh kesultanan yaitu mendiang Sultan Qobus yang wafat pada tahun 2020. Saat memimpin di Oman, Qobus memiliki inisiatif untuk melindungi keindahan alam dan menghindari kerusakan yang ditimbulkan oleh bangunan yang mencakar langit. Bahkan, menurut Sultan Qobus, jika bangunan-bangunan pencakar langit dibangun, maka
hanya dapat dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Kebijakan resmi di Oman membatasi tinggi bangunan hingga maksimal 5 lantai saja. Oman hanya ingin membuat bangunan Arab yang lebih sederhana, simpel, dan jauh dari kemegahan, yang berbeda seperti kota besar di negara-negara Timur Tengah pada umumnya, seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Dubai, dan Arab Saudi, yang memiliki banyak bangunan tinggi pencakar langit. Itulah kenapa Oman disebut negara yang kaya raya. Walaupun negara ini tidak mempunyai gedung pencakar langit, namun permintaan kualitas impor kilang minyak yang sangat tinggi dibandingkan negara Timur Tengah lainnya. Oman merupakan negara yang mampu memproduksi minyak sebesar 900.000 liter, dan keuntungan tersebut tidak digunakan oleh negara Oman untuk membangun gedung-gedung pencakar langit, melainkan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, dengan tujuan untuk mengurangi angka kesenjangan sosial dan memakmurkan ekonomi masyarakat Oman. Mendiang Sultan Qaboos kala itu yang mempunyai misi dan visi, yaitu untuk mengembangkan dan memakmurkan negaranya. Dia memanfaatkan penghasilan negaranya dengan bijaksana untuk membangun termasuk rumah sakit, sekolah, universitas, dan perumahan bagi warga Oman yang kurang mampu. Salah satu bukti terkait keseriusannya dalam meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Oman, yaitu di sana sangat jarang ditemukan tunawisma atau pengemis di jalanan. Bahkan di negara Oman hampir tidak ada keluarga dengan ekonomi rendah. Mayoritas di Oman seluruh masyarakat memiliki rumah sendiri dan alat transportasi berupa mobil. Orang-orang miskin di negara Oman juga memiliki akses terhadap sumber daya penghidupan seperti pertanian atau pekerjaan di sektor politik. Selain itu, pendidikan dan layanan kesehatan di negara ini tersedia secara gratis. Menurut sebuah laporan, mayoritas masyarakat Oman memiliki pendapatan rumah tangga rata-rata sebesar 83,9% pada tahun 2001. Pendapatan rata-rata rumah tangga sekitar 1.654 atau sekitar 25 juta rupiah per bulannya, meningkat menjadi sekitar 344 atau sekitar 46 juta rupiah per bulan pada tahun 2011. Yang lebih unik di negara ini adalah akhir pekan jatuh pada hari Kamis dan Jumat. Ini karena Jumat dianggap sebagai hari yang sakral dan hari yang suci bagi masyarakat Oman yang mayoritas menganut agama Islam. Penduduk lokal di negara Oman lebih memilih dan menyukai minuman lainnya bermerek Mountain Dew, sehingga mereka menganggap tidak ada masalah jika minuman Coca-Cola atau Pepsi tidak ada. Bahkan, hampir tidak ada produk minuman Coca-Cola Company di negara tersebut seperti di minimarket dan swalayan di negara tersebut. Produk Coca-Cola tidak dijual secara bebas di Oman dan hanya ditemukan di hotel-hotel mewah. Tetapi bagi masyarakat Oman, hal itu tidak menjadi sebuah permasalahan. Tidak hanya itu, data juga menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi Oman telah mencapai hingga 90%. Negara Oman juga tercermin dalam nilai mata uangnya yang sangat kuat. 1 dolar Amerika jika dikuruskan menjadi rupiah maka nilainya sekitar 15.000 rupiah. Sementara itu, 1 real Oman jika dikuruskan menjadi rupiah maka nilainya mencapai sekitar 39.000. Perbandingan ini menunjukkan bahwa mata uang real Oman lebih tinggi hampir 3 kali lipat dibandingkan mata uang dolar Amerika. Di bawah kepemimpinan Sultan Qaboos kala itu, Oman telah membuat strategi untuk mengembangkan ekonomi yang kuat termasuk perdagangan ikan dan produksi kurma, serta lahan sektor pertanian dan industri pariwisata. Itu artinya selama masa pemerintahan Sultan Qaboos,
Oman telah aktif berusaha untuk mengurangi ketergantungannya pada sektor minyak dan menciptakan alternatif ekonomi yang kuat sehingga tidak hanya bergantung pada komoditas gas dan minyak saja. Di bawah kepemimpinan Sultan Qaboos kala itu, Oman telah membuat strategi untuk pengembangan ekonomi yang sangat kuat, termasuk perdagangan ikan dan produksi kurma, sektor pertanian dan industri pariwisata. Ini artinya, selama masa pemerintahan Sultan Qaboos, Oman telah aktif berusaha untuk mengurangi ketergantungannya pada sektor minyak dan menciptakan alternatif ekonomi yang kuat, sehingga tidak hanya bergantung pada komoditas gas dan minyak saja.